Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya adalah mahasiswi Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengembangan kurikulum, yang mana ini adalah mata kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Mustafianti MPD. Berikut materi penjelasan tentang pengertian kurikulum yang bisa digunakan untuk presentasi pembelajaran atau penulisan akademik. Adapun pengertian kurikulum yaitu pengertian secara umum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun yang kedua adalah pengertian menurut para ahli, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Hilda Taba, kurikulum adalah suatu rencana belajar yang disusun secara sistematis dan digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar di sekolah. Adapun menurut Lawrence Stenhouse, yaitu kurikulum adalah dokumen rencana pengajaran yang dapat diuji secara empirik melalui pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. Adapun yang ketiga adalah komponen kurikulum. Kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama adalah tujuan pendidikan, yaitu sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran. Yang kedua adalah isi atau materi pelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diberikan kepada peserta didik. Adapun yang ketiga adalah strategi atau metode pembelajaran, cara dan pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi. Dan yang keempat adalah evaluasi proses penilaian untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Adapun yang keempat adalah fungsi kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sebagai acuan dalam pengembangan belajar, dalam pengembangan bahan ajar dan evaluasi, yaitu sebagai pengarah dan pengontrol mutu pendidikan. Adapun yang kelima adalah jenis-jenis kurikulum. Kurikulum nasional contohnya ditentukan oleh pemerintah dan berlaku secara umum di seluruh wilayah. Adapun yang kedua adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut sebagai KTSP, disusun dan dikembangkan oleh masing-masing sekolah sesuai kebutuhan lokal. Adapun yang ketiga adalah kurikulum merdeka, memberi keleluasan kepada pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Adapun yang keenam adalah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1947, yaitu kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Adapun yang kedua adalah kurikulum 2006, yaitu KTSP, memberikan otonomi lebih kepada sekolah. Yang ketiga adalah kurikulum 2013, menekankan pada kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka tahun 2022, mendorong pembelajaran yang fleksibel dan berbasis pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi begitu ya, sekilas penjelasan tentang pengertian daripada kurikulum. Terima kasih telah menyimak video ini.
Saya akhiri, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.